Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari tafsir Juz Amma. Ya, kita masuk ke surat Al-Insyiqaq. Ya, surat Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq artinya adalah terbelah. Surat ini merupakan surat Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Dan surat ini yaitu surat Al-Insyiqaq termasuk daripada surat yang menceritakan tentang huru-hara hari kiamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sarrahu an yandura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yu 'ain falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'un fatarat wa idza samaa'un syaqqat." Siapa yang ingin melihat terjadinya hari kiamat seolah-olah dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Jadi siapa yang ingin melihat huru-hara hari kiamat, ya, seolah-olah dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, maka hendaknya dia membaca idza syamsu kuwirat, kemudian membaca surat Idas Samaa'un Fatarat, dan membaca surat Idas Samaa'un Syaqqat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idas Samaa'un Syaqqat, apabila langit terbelah. Langit merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, yang pernah dilihat oleh manusia, yang bisa dilihat oleh manusia. Ini makhluk Allah, langit adalah makhluk Allah yang terbesar, dan dia merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat, ya, sangat kokoh. Yang mana langit ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan 7 lapis. Jarak antara satu langit dengan langit berikutnya berapa? Perjalanan 500 tahun perjalanan, ya, jadi antara satu langit dengan langit berikutnya itu 500 tahun perjalanan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan langit, wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas kalian itu langit 7 lapis yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Dalam surat Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sama'i dzatil hubuk, demi langit yang memiliki jalan-jalan yang kuat. Jadi langit ini sangat kokoh, sangat kuat. Tapi nanti pada hari kiamat langit akan dijadikan lemah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-16, wa syaqqatis sama fahiya yauma idzi wahiya, dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi lemah. Dan ketika langit dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi dengan benda-benda langit seperti bintang, kemudian matahari, bulan, apa yang terjadi ketika, ya, bertabrakan, ya. Ketika langit dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bintang-bintang berjatuhan, ya, berserakan. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Infitar
Ayat yang kedua, wa idzal kawakibun tatharat, ketika bintang-bintang berjatuhan dan berserakan. Bagaimana dengan matahari? Matahari dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza syamsu kuwirat, ya, idza syamsu kuwirat, ketika matahari dilipat atau dihilangkan cahayanya, atau makna daripada kuwirat adalah dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan bulan? Sama, bulan juga dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qiyamah, ya, wa jumi'asy syamsu wal qamar, ya, langit dan matahari dan juga bulan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan cahayanya oleh Allah. Bahkan matahari, bulan ini nanti pada hari kiamat akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, matahari, bulan akan dimasukkan ke dalam neraka. Seluruh sesembahan-sesembahan selain Allah itu dimasukkan ke dalam neraka, kecuali para nabi yang disembah, para malaikat yang disembah, para wali-wali yang disembah, maka ini tidak dimasukkan ke dalam neraka. Tapi selain daripada itu, matahari yang disembah, bulan yang disembah akan dimasukkan ke dalam neraka. Tujuannya apa? Tujuannya di antaranya adalah untuk menambah penyesalan bagi mereka yang menyembah kepada selain Allah. Kalau Tuhan-Tuhan mereka ternyata dimasukkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh. Jadi kenapa langit ini terbelah? Ya karena patuh terhadap perintah daripada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintah langit untuk terbelah, maka terbelahlah apa? Langit. Jadi langit makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Bahkan yang terbesar yang pernah kita lihat, ternyata langit ini merupakan makhluk Allah yang sangat patuh. Sejak diciptakan, langit itu sudah apa? Menjadi makhluk yang patuh. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Fussilat ayat yang ke-11. Tsummastawa ilas sama wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karha qalata ataina ta'iin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas langit, yang ketika itu langit masih berupa asap, ya, masih berupa asap, masih baru awal diciptakan. Faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karha, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada langit dan juga bumi, i'tiya tau'an aw karha, datanglah kalian berdua kepadaku dalam keadaan taat atau terpaksa. Qalata, maka langit dan bumi berkata, ataina ta'iin, kami datang menghadap kepada engkau dalam keadaan taat. Jadi langit merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang taat. Ketika diperintah terbelah, maka terbelahlah apa? Langit. Dan langit nggak pernah protes, ya, nggak pernah protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita sebutkan langit itu kan ada 7 lapis. Lapisan yang paling bawah ini, ya langit dunia, nggak pernah protes kepada Allah. Ya Allah, naikkanlah saya. Gantian, ya. Langit kedua jadi langit yang pertama. Nggak pernah ya langit itu protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan matahari. Matahari makhluk Allah yang besar, juga nggak pernah protes kepada Allah. Ketika diperintah untuk terbit dari timur, terbenam di barat, nggak pernah protes. Sampai nanti kemudian Allah Subhanahu wa taala perintah untuk terbit dari arah barat, dan ketika terbit dari arah barat terjadilah hari kiamat. Jadi makhluk-makhluk Allah yang besar, langit, matahari, bulan, nggak pernah protes kepada Allah. Akan tetapi manusia, makhluk Allah yang kecil, sering protes kepada Allah. Disuruh sholat 5 waktu minta korting atau enggak, Pak? Masih minta korting. Ya, puasa 1 bulan minta korting. Yang wanita disuruh pakai baju besar, pakai kerudung, ya minta korting, katanya kepanasan, protes. Ya. Jadi
Manusia makhluk Allah yang lemah banyak apa? Protesnya. Tapi makhluk-makhluk Allah yang besar seperti langit, matahari, bulan, ini nggak pernah protes, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzal ardu muddat," dan apabila bumi diratakan. Dan apabila bumi diratakan. Jadi setelah langit yang dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bumi ya diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut langit dulu baru bumi? Kenapa? Ya, karena memang kebiasaan ya, orang itu ketika mau menghancurkan bangunan, atapnya dulu atau bawahnya dulu yang dihancurkan? Ya, atapnya dulu. Ya, atapnya dulu yang dihancurkan. Maka demikian ya, Allah Subhanahu wa taala itu menghancurkan langit terlebih dahulu, kemudian apa? Bumi yang diratakan. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala meratakan bumi? Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan gunung-gunungnya. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Toha ayat yang ke-105. Wa yas'alunaka 'anil jibal fakul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang gunung, maka jawablah, Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya. Fayadaraha qa'an safsafa, maka dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar sama sekali. La tara fiha iwajaw wala amta. Tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi-tinggi. Jadi di antara cara Allah Subhanahu wa taala meratakan bumi adalah dengan dihancurkan gunungnya sehingga rata ya. Tidak ada lembah, juga tidak ada apa? Gunung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alqat ma fiha wa takhallat, dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Jadi nanti pada hari kiamat bumi akan memuntahkan seluruh isi perutnya ya. Isi perut bumi itu apa? Isi perut bumi ya, manusia, kemudian tambang-tambangnya, emas, perak. Ini isi bumi ini akan dimuntahkan nanti pada hari kiamat. Ayat ini sama dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segoncang-goncangnya. Kemudian apa kata Allah? Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan beban beratnya apa? Bumi. Nah, beban berat bumi itu adalah manusia. Kemudian tambang-tambangnya, emas, peraknya. Hal ini juga sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takiul ardu aflada, kabiduha amsalil ustuwani minad dhahabi wal fiddah. Bumi akan memuntahkan isi perutnya, yaitu berupa emas dan perak yang sebesar tiang-tiang. Jadi bumi akan memuntahkan isi perutnya berupa emas, perak yang sebesar apa? Tiang. Fayaji usarik, kemudian datang pencuri, melihat emas-emas yang besar-besar itu bagaikan tiang, ya seperti tiang-tiang. Maka pencuri ini berkata, fi hadza utitu, gara-gara ini tanganku apa? Dipotong. Ya, gara-gara ini dulu tanganku dipotong. Kemudian wayajiul qatil, kemudian datang pembunuh. Dia mengatakan fi hadza qataltu, gara-gara ini dulu saya apa? Bunuh orang. Kemudian wayajiul qatil, datang orang yang memutuskan tali silaturahim. Dia berkata fi hadza qata'tu rahimi, gara-gara ini dulu aku memutuskan tali silaturahim. Baru kemudian mereka semua pergi meninggalkan emas-emas dan perak-perak yang besar-besar itu, tidak ada satupun yang mereka apa? Ambil. Ya, ini dalil yang menunjukkan bahwa nanti pada hari kiamat bumi akan memuntahkan isi perutnya, yaitu berupa emas, perak yang besar-besar, tapi tidak ada satupun yang apa?
yang ngambil, nggak ada yang aji mumpung, nggak ada ya, karena huru hara yang sangat mengerikan. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada yang mengatakan ya, jadi ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa bumi yang kita pijak inilah yang nanti akan menjadi padang mahsyar nanti pada hari kiamat. Jadi bumi yang kita pijak ini yang akan menjadi padang mahsyar, dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi yang sudah kita sebutkan, gunung-gunungnya apa? Dihancurkan, diratakan, lembah-lembahnya diratakan ya, sehingga menjadi bumi yang sangat luas yang akan kemudian dijadikan tempat berkumpul seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini diantara dalilnya yang menunjukkan bumi ini akan menjadi padang mahsyar pada hari kiamat, yang dimodifikasi kemudian menjadi padang mahsyar adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zalzalah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari di mana bumi akan apa? Menceritakan seluruh kejadian yang terjadi di atasnya. Adapun pendapat yang kedua mengatakan padang mahsyar itu adalah bumi yang lain. Jadi bukan bumi ini ya, bumi ini sudah dihancurkan oleh Allah, kemudian padang mahsyar itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Ya sebagaimana tadi yang sudah kita sebutkan, langit itu patuh kepada Allah, bumi patuh kepada Allah. Kemudian matahari, bulan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh. Maksudnya adalah ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya kamu itu semuanya apa? Letih. Semuanya lelah. Jadi semua manusia itu tidak ada satupun kecuali mereka semuanya apa? Lelah. Dari yang bayi sampai yang besar semuanya merasakan apa? Kelelahan. Dari yang miskin sampai yang kaya semuanya itu merasakan apa? Merasakan kelelahan. Ya innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Itu maksudnya adalah bahwasanya kalian itu semua manusia merasakan apa? Lelah. Yang bayi lelahnya apa Pak? Yang bayi. Lelahnya bayi itu ada atau tidak? Bayi merasakan lelah, letih gitu nggak? Ya. Merasakan lelah ya bayi. Di antara lelahnya bayi itu apa? Tidak bisa ngomong. Jadi dia kepanasan cuma bisa nangis. Lapar cuma bisa apa? Nangis. Haus ya, cuma bisa apa? Nangis. Ini derita atau bukan ini? Derita, yang nggak bisa ngomong itu apa? Derita. Tapi kalau misalkan bisa ngomong kan lapar ngomong, lapar selesai. Tapi kalau nggak bisa ngomong cuma bisa nangis kan ibunya bingung, ini kenapa ya? Tidur sudah puas, dicek perutnya juga bersih, ternyata apa? Lapar. Ini deritanya. Nanti gede sedikit juga apa? Merasakan lelah, merasakan letih. Ya, belajar jalan, jatuh-jatuh, tumbuh gigi, merasakan apa? Merasakan sakit. Kemudian setelah tumbuh menjadi dewasa juga merasakan apa? Lelah, bekerja, siang malam bekerja, belum sampai di tempat kerja dimarah-marahin sama bos, belum sampai tempat kerja ternyata salah dalam bekerja, dimarah-marahin lagi sama teman kerja. Jadi semua merasakan apa? Merasakan lelah. Begitu juga dengan wanita, wanita juga merasakan lelah. Lelahnya wanita apa? Ya banyak nih yang lelahnya wanita. Jangan dikira wanita enak ya, kalau lagi haid nggak sholat, lagi haid nggak puasa, itu enak atau enggak Pak?
Derita ya, gak, lagi haid nggak puasa, itu derita. Dalam artian nanti kalau sudah selesai bulan Ramadan masuk bulan Syawal, dia membayar apa? Puasanya. Dan puasa bulan Ramadan sama bulan Syawal enakan mana? Enakan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan lebih enak? Semuanya puasa ya. Tapi kalau kodok di bulan Syawal, wah berat ya. Yang lain pada minum es kelapa, dia harus apa? Puasa ya. Jadi yang dikira enak jadi wanita, semuanya apa? Lelah. Yang miskin lelah, kaya juga apa? Lelah. Kaya lelah atau tidak? Bos-bos ya, harus ngitung omset, harus ngitung kerugian juga dihitung-hitung ya, harus gaji karyawan nanti kalau sudah lebaran ada gaji 13, ini stres atau enggak? Ya stres juga ya. Kalau anak buah kadang-kala tinggal terima, bisa jalan-jalan, mudik, tidur nyenyak. Tapi bos kadang-kala apa? Kadang-kala nggak bisa tidur. Saya tadi sebelum berangkat ditelepon sama teman. Jadi dia kerja sama ya sama teman dia yang putar duit ya. Ini sebenarnya usahanya minim resiko ya, minim resiko. Tapi ya seminim-minimnya tetap ada apa? Resiko ya, tetap ada resiko. Akhirnya utang. Nah, utang-utang itu semuanya dibayarkan. Tapi sama teman ini, antum nggak dulu ya, nanti aja antum. Jadi anak utang sama antum aja. Ternyata dia nggak terima. Dia sekarang ini lagi mau apa? Lagi mau nuntut. Jadi nggak ada orang itu yang hidup apa? Hidup santai itu tidak ada. Yang mukmin lelah, kafir lelah atau tidak, Pak? Ya lelah juga. Ya. Meskipun kelihatannya senyum-senyum di bar, minum khamar, main wanita, itu juga apa? Lelah. Ya. Yang mukmin lelah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subuh-subuh harus buka mata, dingin-dingin harus tetap wudhu, kemudian berangkat ke masjid sholat berjamaah, baca Quran. Lelah atau tidak? Lelah. Ya. Belum zikirnya, belum sedekahnya. Yang kafir, yang tidak beriman juga apa? Lelah. Yang maksiat juga apa? Lelah. Jangan dikira mencuri itu enak-enak ya dapat duit. Tapi dia harus bangun jam 2 juga. Kadang-kala mikul motor. Ya saya pernah lihat ketika motor sudah dicuri ternyata ada portal. Nah ini motornya dipikul, motornya diangkat. Ya. Ternyata jadi pencuri juga apa? Lelah. Belum lagi kalau ketahuan dikejar massa, bisa dipukuli, yang paling mengerikan sampai bisa dibakar ya. Jadi semuanya itu apa? Lelah. Yang beriman lelah dengan ibadah, yang tidak beriman lelah dengan maksiat-maksiat mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya semua kerja keras ya, itu apa? Famulaki. Famulaki itu artinya adalah kalian akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tafsiran yang pertama. Famulaki ya, kalian akan berjumpa dengan Allah. Makna yang kedua daripada famulaki adalah kalian akan memetik hasil daripada kerja keras kalian. Dari capek-capek kalian akan memetik apa? Hasilnya. Dan dua tafsiran ini bisa digabungkan ya. Kita semua nanti akan bertemu dengan Allah, dan semua apa yang telah kita usahakan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua lelah, semua capek. Yang mukmin capek, yang tidak beriman capek. Tapi nanti bedanya adalah di penghujung pada hari kiamat. Yang mukmin mereka akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika mereka dimasukkan ke dalam surga, ya orang-orang yang beriman ketika dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dikatakan kepada mereka, innalakum antasihhu falatasqamu abada. Kalian berada dalam surga ini akan terus sehat dan tidak akan pernah apa? Sakit selama-lamanya. Wa innalakum antuhyu falatamutu abada. Kalian akan terus hidup dan tidak akan apa? Mati selama-lamanya. Wa innalakum antasyubbu falatahromu abada. Kalian akan terus apa? Muda, tidak akan tua selama-lamanya. Wa innalakum
antan imu fala taba'asu abada, dan kalian akan terus mendapatkan nikmat dan tidak akan sengsara untuk selama-lamanya. Ini bagi mereka yang lelahnya itu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang beriman. Tapi mereka yang tidak beriman, lelah-lelahnya itu berujung mana? Berujung neraka. Dan mereka yang berada di dalam neraka itu akan kekal berada di dalam neraka. Ya, bagi mereka yang tidak beriman akan kekal berada di dalam neraka. Dan yang lebih menyedihkan lagi, mereka kira mereka di dalam neraka itu nggak lama. Ya, mereka dalam neraka itu tidak akan apa? Lama. Ternyata kemudian kematian didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Domba, ya, berupa kambing. Kemudian kambing ini yang berupa kematian disembelih, yang menunjukkan bahwasanya mereka berada di dalam neraka itu akan terus hidup, tidak akan apa? Mati, dan abadi berada di dalam neraka. Jadi mereka yang ada di neraka itu ibaratnya lagi senang-senangnya, kita ini ibaratnya disiksa di neraka, tapi nanti akan apa? Dikeluarkan. Tapi ternyata didatangkan kematian berupa apa? Domba yang kemudian disembelih, yang menunjukkan mereka akan kekal berada di dalam neraka dan tidak akan apa? Dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amman man utiya kitabahu biyamini." Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya. Siapa yang diberikan catatan amal dengan tangan apa? Kanan. Kenapa menerima catatan amal dengan tangan kanan? Karena ibaratnya, ya, diibaratkan tangan kanan itu banyak mengerjakan kebaikan. Ya. Jadi tangan kanan itu simbol daripada apa? Kebaikan. Banyak kebaikan-kebaikan itu yang dikerjakan dengan tangan apa? Kanan. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka dengan yang kanan-kanan. Dalam hadis disebutkan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yu'jibuhut tayammun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyukai yang kanan, fi tanaulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Dalam pakai sandal, kemudian bersisir, kemudian bersuci, dan seluruh perkara-perkara yang baik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka dengan mendahulukan yang kanan. Ya, jadi kenapa mereka menerima catatan amal dengan tangan kanan? Ya, karena ya simbol yang kanan itu adalah simbol daripada kebaikan. Artinya mereka banyak mengerjakan kebaikan. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dia akan mendapatkan hisab yang mudah. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar, itu belum dimulai penghisapan. Ya, jadi ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar itu belum dimulai penghisapan. Berapa lama di padang mahsyar, Pak? Dalam waktu yang sangat apa? Lama. Fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Satu harinya itu seperti 50.000 tahun. Dan ini belum dimulai penghisapan. Artinya dia belum tahu nasibnya ini di surga atau apa? Neraka. Belum dimulai penghisapan. Makanya orang-orang yang datang kepada Nabi Adam alaihissalam, minta kepada Nabi Adam agar Nabi Adam minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimulai apa? Penghisapan. Tapi Nabi Adam tidak bisa. Nabi Adam mengatakan, datanglah kalian kepada Nuh wa huwa awwalur rasul. Datanglah kalian kepada Nuh. Nuh adalah rasul yang pertama. Nabi Nuh juga tidak bisa. Kemudian mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga tidak bisa. Nabi Musa juga tidak bisa. Nabi Isa juga tidak bisa. Barulah mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kepada Allah. Beliau sujud dengan sujud yang lama, ya. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wasal tu'tah, minta pasti akan kami apa? Berikan.
maka Nabi minta kepada Allah agar dimulai penghisapan. Maka Allah pun memulai penghisapan. Wajah Arab buka wal malaku soffan soffa, dan datanglah Tuhanmu dan malaikat yang berbaris-baris untuk memulai penghisapan. Nah, hisab itu sendiri apa hisab itu? Apa itu hisab? Ya. Hisab itu adalah pemberitahuan dari Allah. Ya, hisab itu adalah pemberitahuan dari Allah atau mengingatkan apa yang telah dilakukan oleh manusia. Jadi hisab itu adalah pemberitahuan dari Allah atau Allah mengingatkan ya apa yang telah dilakukan oleh manusia. Dan dalilnya adalah surat Al-Mujadilah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima amilu. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka semua, fayunabbi'uhum bima amilu. Kemudian Allah beritakan kepada mereka seluruh apa yang telah mereka kerjakan. Allah akan beritakan kepada mereka seluruh apa yang telah mereka kerjakan. Ahsahullahu wa nasuh. Allah menghitung sedangkan manusia melupakannya. Jadi kita ini sama dosa kita setahun yang lalu masih ingat nggak kita apa yang kita lakukan setahun yang lalu dari dosa-dosa kita, dari amal soleh kita ingat atau tidak? Sudah lupa ya. Tahun lalu ngapain aja ya saya ya. Taruhlah bulan Ramadan kemarin, masih ingat nggak Pak? Ngapain? Berapa juz yang sudah kita baca, ya? Berapa kajian yang kita hadiri, berapa zikir yang sudah kita baca, berapa sedekah yang sudah kita keluarkan, berapa gibah yang sudah kita lakukan, kemudian dosa-dosa apa yang kita sudah lupa ya, semuanya sudah lupa. Nah makanya nanti pada hari kiamat Allah beritakan semua apa yang telah kita kerjakan dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan karena kita sudah lupa dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan dahulu ketika di dunia. Sekarang kita masih di dunia, dosa-dosa kita 2 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu kita sudah sudah lupa. Ini akan diberitakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Apa yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, apa yang akan dihisab oleh Allah? Semuanya akan dihisab oleh Allah. Di antaranya yang disebutkan dalam hadis adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umrihi fi ma'afna. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai mereka ini ditanya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Nah, umur kita ya ini sudah ada yang 50 tahun, 60 tahun, ya 30 tahun, ini semua ditanya ya, untuk apa kita habiskan. Apakah untuk ibadah, apakah untuk maksiat, apakah untuk main-main, ya ditanya semuanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an ilmihi, kemudian ditanya juga yang akan dihisab adalah ilmu. Sudah apa yang sudah kita amalkan dari ilmu yang kita miliki? Kita sudah menghatamkan, kita belum ya, belum ada yang hatam ya. Ya setidaknya surat-surat pendek sudah hatam dari Ad-2 sampai An-Nas kita sudah selesai. Ilmu kita akan ditanya, ya apakah ilmu yang kita miliki ini sudah kita amalkan? Kemudian yang ditanya juga adalah wa'an malihi, harta kita ditanya oleh Allah. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kita dapat harta tersebut dan kemana kita belanjakan. Ya, jadi kita dapat dari mana harta kita. Kemudian kemana kita belanjakan. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan ditanya. Ya. Semua akan ditanya harta kita. Bahkan sampai air putih yang kita minum pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari harta kita, air putih yang kita minum akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa an jismihi fima ablah, tentang jasadnya, ya jasad kita, mata kita,
hidung kita, bibir kita, lisan kita, tangan kita, perut kita, semuanya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hisab, ya, itu tadi diberitakan semua apa yang kita kerjakan, diingatkan kembali, dan di antara yang dihisab ini, ya, ilmu kita, harta kita, umur kita, jasad kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hisab itu ada dua. Yang pertama adalah hisab yasir, hisab yang mudah. Yang kedua adalah hisab yang sulit. Hisab yang mudah itu bagaimana? Hisab yang mudah itu adalah kita akan dipanggil oleh Allah, kemudian dipakaikan helm, ya, sehingga orang-orang pada tidak tahu siapa yang sedang diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang sedang ditanya-tanya, dibongkar dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dipakaikan helm sehingga nggak ada yang tahu siapa yang lagi diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diingatkan, ata'rifu dzanbaka, apakah kamu melakukan dosa ini dulu? Dia mengatakan, iya ya Allah. Kamu melakukan dosa ini? Iya ya Allah. Kamu melakukan dosa ini? Iya ya Allah. Jadi banyak dosanya, ya. Kemudian ketika dia merasa dia akan binasa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini, ya, sudah aku ampuni seluruhnya. Aku sudah tutup aib-aibmu ini di dunia, dan aku ampuni seluruh dosa-dosa ini untuk untuk engkau. Ini hisaban yasirah. Jadi bukan berarti orang yang beriman, orang yang taat itu tidak memiliki dosa. Ada dosanya, tapi dia dihisab dalam kondisi dirahasiakan, kepalanya ditutup. Kemudian setelah itu dosa-dosanya, aib-aibnya sudah ditutup oleh Allah di dunia, dan pada hari kiamat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, hisab yang sulit, adalah mereka yang didetailkan hisabnya oleh Allah. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, man nukishal hisaba udzib. Siapa yang didetailkan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Jadi mereka yang menerima catatan amal dengan tangan kanan akan dihisab dengan hisab yang mudah. Kemudian dia kembali kepada kaumnya, ya, yang sama-sama beriman dengan gembira. Wa yanqalibu, ya, dan dia kembali, ini maksudnya adalah dia kembali ke surga karena dunia sudah dihancurkan, ya. Kemudian dia kembali ke surga itu bertemu dengan keluarganya, ya, ila ahlihi, ketemu dengan keluarganya dalam keadaan bergembira. Siapa yang dimaksud dengan keluarga di sini? Ila ahlihi wa yanqalibu ila ahlihi. Siapa yang dimaksud dengan keluarga di sini, Pak? Ya. Di sini disebutkan sesama orang-orang yang beriman. Ya. Ada juga yang menyebutkan keluarga itu adalah ya keluarga kita, istri, anak-anak kita, ya, bapak kita, ibu kita. Kalau seandainya semuanya itu masuk ke dalam surga, ya, kita akan dikumpulkan bersama keluarga kita. Seandainya semuanya masuk ke dalam surga. Namun ada kalanya orang itu ketika dia masuk surga, dia tidak melihat bapaknya karena bapaknya tidak beriman. Seperti Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam masuk surga tapi tidak bersama bapaknya. Bapaknya tidak masuk ke dalam surga karena bapaknya tidak beriman. Bahkan Nabi Ibrahim sempat memintakan syafaat untuk bapaknya, ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan Nabi Ibrahim untuk memintakan syafaat untuk bapaknya karena bapaknya memang tidak beriman. Bahkan disebutkan bapaknya ini dirubah menjadi anjing hutan, ya, sebagai bentuk penghinaan terhadap bapak
Nabi Ibrahim karena tidak beriman kepada Tuhannya Nabi Ibrahim, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kadang-kala ada orang masuk surga dia tidak bersama anaknya. Seperti siapa? Nabi siapa yang masuk surga tidak bersama anaknya? Nabi Nuh alaihi salam, karena anaknya memilih untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kadang-kala bisa jadi ada orang masuk surga dia tidak bersama istrinya. Seperti Nabi siapa? Nabi Lut, ya, Nabi Lut alaihi salam. Ya. Nabi Nuh juga, ya, Nabi Nuh anaknya, ya. Kemudian yang tidak bersama istrinya juga Nabi Lut alaihi salam. Nah, bisa jadi juga ada yang dia masuk surga sendirian. Mungkin dia jomblo dulu, ya, dia jomblo, ya. Nah, sehingga dia sendirian, nggak ada pasangannya, ya. Maka yang akan menjadi pasangannya siapa? Bidadari, ya. Yang akan menjadi pasangannya adalah bidadari yang akan menemani dia. Jadi maksud daripada keluarga, kalau dia jomblo sendiri misalkan sebatang kara, maka yang akan menjadi keluarganya adalah apa? Bidadari. Ya. Kalau istrinya masuk surga, nanti dia masuk surga sama bidadari juga atau enggak? Bidadari nemenin atau enggak? Ya, nemenin atau tidak? Kalau bawa istri nih, istri masuk surga, bareng-bareng masuk surga sama istri, antum dikasih bidadari lagi atau tidak? Ya, kasih atau enggak? Kasih, ya. Istri nggak cemburu, istri, ya. Istri nggak cemburu, ya. Ada yang mengatakan, Ustadz, saya mau masuk surga tapi nggak mau sama suami saya. Dia takut cemburu nanti suaminya ada apa? Bidadari. Ya, jadi kalau kita ya mudah-mudahan masuk surga bersama keluarga, tetap dikasih apa? Bidadari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di surga itu nanti dicabut ya rasa hasad, cemburu, iri, dengki akan apa? Dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-43. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, dan kami akan cabut ya dari dada-dada mereka itu apa? Al-ghil, itu kecemburuan, hasad, iri, dengki akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di surga nggak ada nenek-nenek ya. Kalau sudah istri kita nenek-nenek masuk surga nggak, Pak? Ya, surga nggak ada nenek-nenek ya, di surga nggak ada nenek-nenek. Makanya ada nenek-nenek datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah ayyudkhilanil jannah. Berdoalah kepada Allah agar aku dimasukkan ke dalam surga. Maka Nabi mengatakan, ya Umma Fulan, innal jannah la tadkhuluha ajuz. Nenek, mohon maaf, di surga itu tidak dimasuki sama apa? Nenek-nenek. Nggak ada nenek-nenek masuk surga. Maka ketika Nabi mengatakan demikian, di surga nggak ada nenek-nenek, fawallat tabki, maka dia pun pulang sambil apa? Sambil nangis. Maka Nabi mengatakan, ahbiruha, panggil dia, kabarkan kepada dia, annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz. Surga itu tidak akan dimasuki sama dia dalam keadaan dia apa? Tua. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah dalam surat Al-Waqiah ayat yang ke-35, inna ansha'nahunna insya'a. Kami akan menciptakan mereka kembali secara langsung. Faja'alnahunna abkara, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, uruban atsraba, kecantikan ya, dan sebaya umurnya. Artinya istri-istri kita yang ya mungkin sudah tua-tua ya, akan dijadikan cantik dan sebaya semua umurnya dengan apa? Para bidadari. Ya, jadi jangan khawatir, wah kalah cantik dong aku nanti sama bidadari. Ya, aku udah peot gini 70 tahun. Ya, jangan khawatir, nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kembali muda, kembali perawan. Sebaya umurnya apa? Semuanya. Kemudian mereka ini wayang qalibu ila ahlihi masrura, dalam keadaan apa? Bahagia, dalam keadaan bahagia. Bagaimana tidak bahagia ketika diselamatkan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan ini juga menjadi dalil bahwasanya ya, bisa ya seorang itu dia masuk surga bersama keluarganya. Bagaimana caranya supaya kita bisa masuk surga satu keluarga? Ya kita saling apa? Kerjasama dan saling mengingatkan. Ketika istri terjatuh ke dalam kesalahan, kita ingatkan. Anak terjatuh ke dalam kesalahan, kita apa? Ingatkan. Dan sama-sama kita bekali mereka juga dengan apa? Ilmu. Jadi yang belajar bukan cuma kita saja, tapi istri kita juga kita kasih kesempatan untuk apa? Belajar. Mungkin tidak bisa hadir ke masjid secara langsung, di zaman sekarang sudah banyak ya media untuk menuntut ilmu, ya bisa dengan online, bisa juga dengan YouTube ya, sehingga dengan ilmulah ya seorang itu bisa semangat dalam beramal dan selamat dari berbagai fitnah. Yes. Yang menjadikan seorang bisa selamat dari berbagai fitnah, syubhat-syubhat itu ketika seorang memiliki apa? Ilmu, apalagi zaman sekarang ya. Kita kadang-kala buka YouTube ada ngelihat ceramah, pendapatnya aneh-aneh ya. Ini kalau nggak punya ilmu bisa apa? Bisa terkena apa? Syubhat. Maka dengan ilmulah kita bisa menyaring mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, yaitu dari balik punggungnya ya. Dari balik punggung. Dalam ayat yang lain itu disebutkan wa amma man utiya kitabahu bishimalih, yaitu mereka menerima catatan amal dengan tangan kiri. Kenapa mereka menerima catatan amal dengan tangan kiri atau dari balik punggung? Disebutkan ya sebagai bentuk penghinaan untuk apa? Untuk mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka dahulu kenapa ya dari balik punggung? Karena mereka dahulu suka memunggungi syariat. Suka memunggungi syariat artinya tidak mempedulikan apa? Syariat. Ya ada syariat ini masa bodoh, ada ini perintah ini dia nggak peduli, ada larangan ini dia tidak apa? Peduli, sehingga nanti pada hari kiamat dia pun apa? Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala nggak sudi mereka ini apa? Menerima catatan amal itu langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menerima catatan amalnya itu membelakangi ya dari balik apa? Punggungnya. Bahkan sebagai bentuk penghinaan disebutkan mereka itu asalnya mau menerima dengan tangan kanan, tapi kemudian tangan kanannya dibuat putus oleh Allah sehingga dia menerimanya dengan tangan apa? Kiri. Kemudian menerima tangan kiri ya. Dan di ayat yang kita sedang pelajari ini dari balik punggung ya, bagaimana caranya? Yaitu dia menerima dari balik punggung dengan tangan apa? Dengan tangan kiri ya, dengan tangan kiri, yaitu dibengkokkan tangannya ya, dibengkokkan apa? Tangannya, atau tembus ke belakang. Jadi dari depan sini dada, tembus tangannya ke belakang dan dia menerima ya catatan amal itu dari balik punggung dengan tangan kiri ya. Tadi yang pertama dibengkokkan, yang kedua adalah apa? Tembus ya ke belakang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasaufa yad'u subura, maka dia akan berteriak, celakalah aku, celakalah aku. Ya, jadi siapa yang menerima catatan amal dengan tangan kiri ya, maka dia akan berteriak, celakalah aku, celakalah aku. Ini teriakan menandakan akan penyesalan. Ya, jadi teriak celakalah aku, celakalah aku. Ini adalah teriakan yang menunjukkan akan penyesalan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Haqqah, wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dan barang siapa yang menerima catatan amal dengan tangan kiri, mereka akan berkata, andaikan catatan amal ini tidak diberikan kepadaku, walam adri mahisabiyah, dan aku tidak mengetahui bagaimana hisabku.
ya laitaha kanatil qadiyah, andaikan kematian itu adalah akhir daripada segalanya. Ma aghna anni maliyah, tidak ada hartaku yang apa? Yang bermanfaat. Halaka anni sultaniyah, telah hilang kekuasaanku daripadaku. Ya, ini adalah ungkapan apa? Ungkapan penyesalan. Dan penyesalan itu kadangkala terucap, kadangkala juga dengan apa? Dengan perbuatan. Orang menyesal biasanya gimana Pak? Ininya modelnya. Bentuk orang menyesal itu biasanya ya dia akan gigit jari, dia akan apa? Gigit jari. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-27, wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Pada hari di mana orang zalim itu mereka menggigit apa? Kedua tangannya. Ya, kedua tangannya sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk penyesalan. Namun jamaah yang dimuliakan oleh Allah, penyesalan di hari kiamat itu sudah tidak ada gunanya lagi. Penyesalan pada hari kiamat itu sudah tidak ada gunanya lagi. Hal ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-15, qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Jadi penyesalan pada hari kiamat itu sudah tidak ada fungsinya lagi. Kalau penyesalan di dunia ini bermanfaat, ya kita menyesal dulu kenapa ya maksiat ini masih ada apa? Masih ada manfaatnya, ya. Justru ini adalah hal yang sangat nikmat besar ya, ketika seorang itu dia di dunia diberikan kesempatan untuk menyesali segala apa? Perbuatannya, ya. Dia menyesali segala perbuatan sehingga dia berusaha untuk memperbaiki apa? Memperbaiki diri. Maka manfaatkannya di dunia ini kita untuk introspeksi diri kita, apa yang sudah kita lakukan ketika di dunia, ibadah apa yang sudah kita kerjakan, maksiat-maksiat apa yang sudah kita kerjakan. Maka di dunia ini kesempatan bagi kita untuk menyesali segala perbuatan kita dan kita berusaha untuk memperbaiki apa? Memperbaiki diri. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, wallahu taala alam, mungkin kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu pembahasan daripada surat Al-Insyiqaq. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin sebelum ditutup, seperti biasa, bila ada yang bertanya dipersilahkan. Ayat kedua, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya langit itu patuh. Apakah ini yang dinamakan sunatullah? Minta dijawab mungkin tentang sunatullah. Ya, bahwa pengertian saya bahwa sunatullah itu ya apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, seperti kalau api itu panas, ini sunatullah. Terus kemudian siang malam, ya ini sunatullah bahwa itu matahari dari timur ke barat, ini sunatullah. Apakah itu yang dimaksud, karena banyak orang-orang yang mengatakan wah itu sunatullah dari gitu aja, padahal ya sudah banyak gitu aja. Terus yang kedua Ustaz, tadi mengenai hisab yang kalau orang beriman tadi dipercepat, apakah apa pengertiannya itu kan kalau di Al-Baqarah antara 200-an itu ya, Aminan nasi mayakulu rabbana ya lama lahu fil akhirati mustaqim. Terus kemudian bawahnya baminkum mayakulu rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah tarafina. Ulai kalah nasibun mimma kasab. 20 sariul hisab. Itu kan yang atas tadi, bahwa kalau hanya minta dunia ya ada dunia, akhirnya
Kalau minta dunia dan akhirat, yang diusahakan itu ya. Walau sariul hisab itu apakah itu tadi juga karena yang di Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ya, sariul hisab apakah pengertiannya bahwa hanya untuk orang-orang yang beriman saja itu tadi. Yang silaturahmi. Ya. Tapi yang pertama ya terkait dengan tadi Ya. ayat ya wa adzinat li rabbiha wa huqqat ya, terkait dengan langit yang terbelah ya, langit yang patuh ya. Jadi ya ini memang bagian daripada sunnatullah ya, bagian daripada sunnatullah memang demikian adanya. Tapi juga ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini untuk kita juga mengambil pelajaran bagaimana langit itu adalah makhluk Allah yang besar yang senantiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan patuhnya itu sejak diciptakan. Ya, jadi memang karena ada ayat-ayatnya ya. Jadi memang karena ada ayat-ayatnya dalam surat Fussilat ayat yang ke-11 itu sebelum langit utuh jadi langit yang masih berupa asap sudah menjadi makhluk Allah yang patuh ya. Ya ini bagian daripada sunnatullah juga ya. Tetapi kita bisa mengambil pelajaran tadi makhluk Allah yang besar mereka patuh taat kepada Allah, sedangkan manusia makhluk yang lemah tapi apa banyak ngeyelnya ya, banyak protesnya ya, seperti itu ya. Allah taala alam. Adapun terkait yang kedua, wallahu sariul hisab, Allah itu sangat cepat hisabnya ya. Ini untuk semua ya, untuk orang-orang yang beriman juga untuk orang-orang yang kafir, bahwasanya ya hisab Allah Subhanahu wa taala sangat cepat ya. Artinya semuanya akan dihisab daripada perbuatan hamba yang baik maupun yang buruk ya. Semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, wallahu taala. Mengenai dari hisab itu, apakah itu kalau mungkin diumpamakan kalau mungkin zamannya Rasul itu kan belum ada seperti video itu, apakah itu mungkin syariat hisab itu seperti video gitu, jadi nggak usah pakai waktu, saat itu juga sudah tercatat gitu, rekam gitu. Iya, ya diantara maknanya yang demikian ya, Allah sariul hisab itu artinya nggak butuh waktu ya, semuanya langsung dicatat ya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan hambanya. Jadi tanpa butuh ya, di sini disebutkan tanpa butuh waktu dan pikiran ya, artinya langsung ya apa yang diperbuat oleh hamba itu langsung tercatat ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Ada lagi Pak? Cukup? Mungkin demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.